Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Yang pertama tentang tasawuf. Seperti apa sih tasawuf? Seperti apa sih sufi? Dan bagaimana sih jiwa seorang sufi itu? Ini teori-teori yang saya ambil malam hari ini banyak dari kumpulan risalah beliau, Risalah Al-Junaidiyah. Jadi ada satu torekot Junaidiyah yang salah satu torekot Mu'tabaroh di Indonesia, juga berkembang di beberapa daerah. Kalau itu sudah torekot biasanya sudah institusi, ada mode-mode asketiknya sendiri. Cuma malam hari ini kita tidak masuk ke torikotnya, kita ambil petuah-petuah ajaran-ajaran beliau. Yang pertama, tasawuf. Tasawuf adalah itu kalimatnya Imam Junaid, Allah menjauhkanmu atau mematikanmu dari dirimu sendiri dan menghidupkanmu di dalamnya. Jadi kita hidup, seorang sufi itu berarti hidupnya adalah menepikan dirinya dan menghidupkan Allahnya. Seandainya kamu bayangkan dalam dirimu itu ada dua tombol, yang satu kalau diklik terus lagunya, nyanyiannya lagu dunia, yang satu kalau diklik yang lagunya lagu ilahi, ketuhanan. Sufi itu yang diklik yang ketuhanan. Jadi hidupnya hidup ala ilahi, tidak ala manusiawi. Apa kayak gitu manusiawi, Pak? Kan tadi disebut tidak ala manusiawi, ala ilahi. Lupa normalnya manusia itu kan ya hidup di dunia dengan gaya dunia, dengan mode dunia. Tidak apa-apa kamu hidup di dunia dengan mode dunia, tapi orientasinya ilahi. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, ya memang medianya media duniawi, perangkatnya perangkat duniawi, modalnya duniawi, tapi arah tujuan targetnya harus ilahi. Ngaji ini kan duniawi. Kamu butuh baju, kamu butuh kendaraan, kamu butuh kopi, kamu butuh gelas, kamu butuh laptop, kita butuh LCD. Ini kan duniawi semua. Tapi barang-barang duniawi ini kita ajak untuk mengilahi, untuk merohani. Kalau kopi itu kamu ajak melekan nonton sepak bola misalnya, nah itu kamu ajak duniawi. Tapi kalau kopi kamu jadikan media untuk melekan ngaji, bukan ngaji filsafat lah, nggak mungkin kamu melekan ngaji filsafat. Jadi kalau melekan ngaji Quran misalnya, kamu ajak dia merohani, mengilahi. Kalau motormu kamu ajak jalan-jalan ke mall, ya dia sedang menduniawi. Tapi kalau kamu ajak ke masjid untuk jamaah, dia kamu ajak untuk merohani, mengilahi. Nah, hidupnya seorang sufi itu seluruh aspeknya dibawa untuk hidup di dalamnya. Itulah yang disebut mengilahi. Kalau kalian nanti belajar mengolah rohanimu, mengilahi, jiwamu akan tertempa. Diilustrasikan di kalimat yang kedua ini. Jadi tasawuf itu menempa jiwa. Katanya Imam Junaid, kita tidak menjalankan tasawuf dengan banyak bicara saja. Qila wa qola, al-qil wal qol. Kita kan seneng belajar tasawuf. Kadang-kadang kita mimpi pengen jadi sufi, terus punya karomah apa, terus bisa menaklukkan orang,
bisa menyembuhkan orang, macam-macam cita-citamu. Tapi kebanyakan hanya kila wakola. Kita hanya wacana. Kalau pas ngaji kayak gini bayangan, sufi aku ini. Pokoknya ya ngono. Cuma ya pas gini aja wacana, begitu nanti pulang ya balik kaya asale. Tadinya apa ya besok apa, kembali lagi begitu. Itu namanya kila wakola. Hanya ngomong saja. Sudah bolak-balik ngaji tema sufi, ya jiwamu ndak nyufi-nyufi, keseharianmu juga ndak berubah. Maka katanya Imam Junaid, kita tidak menjalankan tasawuf dengan banyak bicara saja. Makanya beliau agak tidak cocok dengan sufi yang agak bulat, agak rumit, agak dengan teori macam-macam, filosofi macam-macam. Ndak, praktek saja sudah. Tapi kita melakukannya dengan lapar, maksudnya puasa. Meninggalkan seneng-seneng di dunia, kelezatan dunia, dan melepaskan segala hal yang menyenangkan dan indah. Karena tasawuf adalah kemurnian hubungan dengan Allah yang dasarnya menghindari kesenangan dunia. Jadi sufi itu hidup di dalam Allah dan praktekkanlah, jangan cuma diteorikan. Itu tuntunan dari Imam Junaid. Kalau sukses, di situ nanti lahir Islam yang rahmatan lil alamin. Kaum sufi adalah seperti bumi. Semua kotoran dicampakkan kepadanya, namun tidak menumbuhkan kecuali segala tumbuhan yang baik. Bumi itu kan tempat sampah yang sejati. Kamu buang sampah ya ke bumi, melakukan yang jelek-jelek juga di bumi. Tapi bumi selalu memberikan yang baik-baik. Dia memberi tumbuhan yang baik-baik. Makanan kita sumbernya sebagian besar dari bumi. Jadi karakternya sufi yang pertama, meskipun banyak kotoran diberikan padanya, selalu yang baik-baik diberikan. Kalau ada orang mencaci maki kamu dan kamu balesnya juga caci maki, ya berarti kamu normal, bukan sufi. Kalau sufi diberi yang jelek, yang dikembalikan yang baik. Simbolnya bumi. Simbol bumi yang lain berarti apa? Diinjak orang soleh maupun orang munafik, dia tetap stabil. Sebagaimana mendung, dia juga memayungi segala yang ada. Seperti air hujan, dia mengairi segala sesuatu. Jadi jiwanya sufi itu stabil. Diinjak orang soleh ya biasa, diinjak orang munafik juga ya biasa. Bumi itu kan tidak pilih-pilih. Kan tidak mungkin orang munafik menginjak terus buminya tidak mau diinjak, kan tidak. Ya tetap silahkan siapa yang butuh menginjak. Kayak mendung juga begitu. Mendung itu kan dia menaungi siapapun, kan dia tidak pilih-pilih. Air juga begitu, hujan kan juga begitu. Hujan itu ya semua dikasih air, dikasih hujan. Tidak kok, orang kafir itu tidak usah lah, terus pas orangnya ini tidak kena hujan kan tidak. Semuanya juga kena. Jadi itu yang disebut rahmatan lil alamin. Jadi dia jadi rahmat bagi siapapun, tidak pilih-pilih. Nah, kalau kalian nyampe level ini, jiwamu jiwa sufi sudah. Jadi analoginya, simbolnya bumi. Diberi kotoran bermacam-macam, balasannya yang baik-baik. Diinjak siapapun diperlakukan sama. Siapapun dinaungi. Kalau mau memberi tidak pilih-pilih, semua diberi yang baik-baik. Nah, itu simbolnya bumi. Yang ketiga, jika engkau melihat seorang sufi menaruh kepedulian kepada penampilan lahiriahnya, maka ketahuilah wujud batinnya rusak. Nah, kalau dua yang atas paragraf itu menunjukkan jiwa sufi, hati-hati. Yang ketiga ini jiwa bukan sufi. Orang yang sibuk dengan penampilan lahiriah.
Jadi orang yang sibuk dengan hal-hal yang duniawi, yang kelihatan. Kalau sudah sibuknya itu berarti batinnya rusak. Apa ndak boleh Pak pakai baju yang bagus, pakai baju yang pantas, yang sopan? Boleh, tapi jangan sibuk di situ. Kalau yang kamu pedulikan, kamu sibukkan hanya itu, itu ciri-ciri batinnya sudah rusak. Jadi jiwa sufi itu berarti apa? Selalu menaungi, membantu siapapun, memberi yang baik pada siapapun, dan tidak sibuk dengan hal-hal lahiriah, atribut-atribut duniawi. Kalau kalian punya kualifikasi ini berarti jiwamu jiwa sufi.